Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kazana Islami, NIM 20026054, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan anggaran di perpustakaan. Salah satu syarat penting dalam pengadaan bahan perpustakaan adalah anggaran yang memadai. Tanpa anggaran, perjalanan pengadaan bahan pustaka akan tersendat-sendat. Anggaran erat hubungannya dengan proses perencanaan pengadaan bahan pustaka. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan 9 pokok pembahasan mengenai penyusunan anggaran. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, peranan anggaran. Yang ketiga, anggaran perpustakaan. Yang keempat, sumber keuangan perpustakaan. Yang kelima, unsur-unsur anggaran dalam perpustakaan. Yang keenam, persentase penggunaan anggaran perpustakaan. Yang ketujuh, cara penentuan anggaran. Yang kedelapan, perbedaan jumlah anggaran pada perpustakaan. Dan yang kesembilan, teknik penganggaran. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu fungsi anggaran. Anggaran bagi perpustakaan diharapkan mampu berfungsi sebagai 1. Alat perencanaan, 2. Alat koordinasi, 3. Alat pengendalian, 4. Menetapkan standar kegiatan yang akan dilakukan di perpustakaan. Kita masuk yang kedua, yaitu peranan anggaran. Peranan anggaran dalam pengembangan koleksi adalah 1. Mengembangkan kualitas koleksi atau pustaka, yaitu keserasian nilai ilmiah dengan daya tahan fisik serta nilai dengan harganya. 2. Dengan anggaran yang memadai, dapat meningkatkan jumlah pustaka dengan cepat dan menambah keanekaragaman koleksi dengan mudah. 3. Dengan anggaran pula, kita lebih cepat dapat menciptakan sumber-sumber informasi baru bagi kepentingan pemakai perpustakaan. Dan yang keempat, dengan anggaran dapat mempercepat meningkatkan mutu pelayanan dan waktu pelayanan yang diberikan kepada pemakai, serta mempermudah mengadakan pemeliharaan koleksi. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu mengenai anggaran perpustakaan. Anggaran yang dialokasikan untuk perpustakaan meliputi beberapa aspek. Yang pertama, anggaran untuk biaya kantor. Yang kedua, pengkajian staf. Yang ketiga, penyediaan fasilitas dan alat bantu penelusuran informasi. Keempat, koleksi. Kelima, perabot dan perlengkapan perpustakaan. Dan yang terakhir, peningkatan pelayanan pemakai termasuk usaha pendidikan pemakai di dalamnya. Kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, mengenai sumber keuangan perpustakaan. Sumber keuangan perpustakaan adalah 1. Anggaran dari badan induk. 2. Daftar isian proyek. 3. Bagi perpustakaan perguruan tinggi, dana tambahan diperoleh dari sumbangan wajib mahasiswa. 4. Uang iuran anggota. 5. Penjualan terbitan perpustakaan maupun badan induk. 6. Pajak setempat, biasanya untuk perpustakaan umum. 7. Penghasilan dari jasa reprografi, terjemahan, penyusunan bibliografi, penelusuran informasi, pembuatan tinjauan literatur. 8. Dari denda. 9. Sumbangan pemerintah. 10. Sumbangan simpatisan perpustakaan. Dan 11. Sumbangan swasta dan yayasan asing. Pokok pembahasan yang kelima yaitu unsur-unsur anggaran dalam perpustakaan. Terdiri dari rencana atau penentuan kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Kedua, kegiatan, yaitu mencakup semua poin kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian perpustakaan. Yang ketiga, unit moneter, di Indonesia adalah rupiah. Dan yang keempat, waktu atau jangka waktu berlakunya. Pokok pembahasan yang keenam yaitu presentase penggunaan anggaran perpustakaan. Presentase penggunaan anggaran perpustakaan adalah 1.
45% anggaran untuk kelompok kegiatan pelayanan teknis, termasuk di sini pembelian bahan pustaka, katalogisasi, dan pemeliharaan. Yang kedua, 25% anggaran untuk kelompok kegiatan pelayanan pemakai. Ini mencakup sirkulasi pelayanan referensi, peminjaman antar perpustakaan, bimbingan, promosi, dan publikasi. Dan yang ketiga, 30% anggaran untuk kelompok kegiatan pelayanan administrasi mencakup usaha, pembinaan staf, perjalanan dinas, rapat, penyambut tamu, dan lain-lain. Pokok pembahasan yang ketujuh yaitu cara penentuan anggaran. Cara penentuan anggaran terdapat dua cara dalam penentuan anggaran. Yang pertama, top-down approach, yaitu anggaran ditetapkan oleh pimpinan atau hanya sedikit sekali berkonsultasi dengan pimpinan tingkat bawah. Sedangkan yang kedua, bottom-up approach, yaitu anggaran disusun pada awalnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perencanaan yang disusun oleh pimpinan tingkat bawah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Pokok pembahasan yang ke-8 mengenai perbedaan jumlah anggaran perpustakaan. Perbedaan jumlah anggaran perpustakaan tergantung kepada 1. Pelayanan yang diberikan, 2. Jumlah koleksi, 3. Jumlah staf, 4. Jumlah pengguna, 5. Gedung perpustakaan, 6. Pengaruh inflasi, ini akan berpengaruh pada harga buku, 7. Perkembangan pelayanan yang akan direncanakan. Kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir mengenai teknik penganggaran. Teknik penganggaran terdiri dari 1. Line item, yaitu pengeluaran dibagi dalam kategori-kategori besar disertai perkiraan kenaikan sebesar 10% untuk tahun berikutnya. Keempat, lump sum, yaitu sejumlah anggaran dialokasikan untuk perpustakaan, lalu perpustakaan diberi tanggung jawab pengelolaannya. Yang ketiga, formula budget, yaitu penentuan jumlah anggaran menggunakan formula tertentu. Misalnya, 5% dari anggaran total lembaga induk atau setiap mahasiswa dikenakan biaya rupiah untuk perpustakaan. Yang keempat, program budgeting, yaitu jumlah anggaran ditentukan berdasarkan program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan. Yang kelima, performa budgeting, yaitu hampir serupa dengan program budgeting, yakni mendasarkan pengeluaran pada hasil kegiatan dan efisiensi kerja. Dan yang keenam, Planning Programming Budgeting System atau PPBS, yaitu penggabungan dari program budgeting system dan performance budgeting.